semuanya. Selamat malam Bapak dan Ibu sahabat TML yang sudah bergabung di sini. Ada Bapak Rafael. Thank you Bapak sudah bergabung. Kemudian nanti juga sudah ada Ibu Dian yang akan berbincang-bincang bersama dengan saya, membagikan inspirasi beliau menjadi seorang sales warrior Indonesia di IG Live kita malam hari ini. Kita nantikan dulu sahabat-sahabat TML yang sedang dalam perjalanan OTW yang akan bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Apa kabar Bapak dan Ibu? Boleh di chat dulu untuk menyampaikan. Pak Rafael, apa kabar Pak? Bagaimana kondisi dan situasi di tempat Bapak berada saat ini? Apakah hujan? Apakah seperti apa Pak? Boleh Pak di-sharingkan dulu sebelum kita nanti masuk ke dalam diskusi kita Pak. Monggo Pak Rafael di chat, karena komunikasi kita sementara ini melalui chat ya. Hai Ibu Dian, apakah Ibu Dian mendengarkan suara saya dengan baik Ibu? Ya, malam hari ini kita akan bicara tentang mental receh no, omset miliaran yes. Sebuah topik yang sangat menarik, apalagi buat para sales warrior Indonesia. Jadi kita akan belajar pengayaan seperti apa sih sampai kepada omset miliaran itu, dan kenapa harus memilih untuk menyatakan untuk memiliki mental yang great gitu ya, tentunya untuk bisa sampai mencapai ke omset miliaran itu. Baik, saya di jam saya sudah 3 menit lewat sekian. Halo, selamat malam. Baik, good morning everyone, sahabat TML yang luar biasa dan yes. Selamat malam dan semangat pagi tetap dan semangat bisnis buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung kepada Bapak Bill Xavier. Kami juga menyambut dengan baik. Tentunya juga kami terus menyambut dengan baik teman-teman atau sahabat-sahabat TML yang akan bergabung malam hari ini. Ya, saya Elis Manalu. Sampai dengan nanti jam 8 akan bersama dengan Bapak dan Ibu sahabat TML untuk boleh berdiskusi bersama, menikmati Saturday kita, ngobrol time kita yang tentunya dengan topik yang yes luar biasa. Dan juga kami langsung mendatangkan narasumbernya dari luar kota. Ya baik, untuk kelanjutannya ya sahabat TML, sebelum saya mengundang narasumber kita malam hari ini, saya ingin menyampaikan dulu apa sih alasan sampai TML community ini boleh hadir di bangsa Indonesia ini, begitu ya. So what kalau TML community tidak hadir? Nah, TML ini hadir alasannya adalah untuk menolong individu menemukan tujuan hidup atau purpose-nya, tujuan hidupnya, dan potensi terbaiknya atau potensial yang diberikan oleh Tuhan di dalam dirinya, sehingga ketika tujuan hidup dan potensi ini digabungkan, maka dia akan bekerja dengan penuh semangat dan penuh gairah, yaitu passion, kemudian dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing dan menjadi leader untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik. Untuk apa? Yaitu demi kesejahteraan banyak orang. Jadi ketika sudah menjadi buah termanisnya sudah keluar, bukan untuk diri sendiri. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang hal ini, tentang buah termanis yang sudah dihasilkan, yang salah seorang dari Certified Theocentric Motivators kami sudah menyaksikan ini, bahwa beliau menerima atau menjadi seorang sales warrior Indonesia bukan untuk dirinya sendiri. Kita akan mendengarkan kisah nyata penuh inspirasi dari seorang sales warrior Indonesia. Saya akan mengundang beliau untuk bergabung bersama dengan saya. Siapakah tamu kita malam hari ini? Apakah kita tunggu beliau? Halo?
Halo, Hai. halo Bu Eli, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Semangat bisnis juga Semangat, ibu. Wow, siap. saya tadi sudah sampaikan bahwa malam hari ini Kita sambil menunggu teman-teman sahabat TML bergabung, kita akan berbincang-bincang dulu. Ini masih banyak yang lagi OTW nih Bu, untuk bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus tetap Siap. semangat. Kondisi seperti apapun, kita harus 1, 2, 3, smile. Smile. Terima kasih ya, sudah memberikan Siap. kesempatan, sudah bersedia untuk berbincang-bincang bersama dengan saya, ngobrol time melalui Saturday di TML malam hari ini. Ibu Dian, ini kan Siap. saya mau sampaikan, siapa sih menjadi narasumber kita malam hari ini akan bicarakan mental recehan no, omset miliaran yes. Jadi ini kita akan malam hari ini akan belajar banyak dari kisah inspiratif dan kisah hidup Ibu Dian sampai mencapai miliaran itu. Nah, Ibu Dian ini selain sebagai Certified Biocentric Motivators kami, beliau juga adalah menjadi District Manager Region 4 dari salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang alat kesehatan dan di Balikpapan Ibu ya. Ya, di Balikpapan. Dari Balikpapan. Baik Ibu Dian, ini kabarnya Siap. apa ini Ibu Dian ini malam hari ini di ngobrol time kita di date kita malam hari ini Ibu Dian kabarnya apa dulu ini Bu? Dari wajahnya sih kelihatan kayak sumringah pasti kabar luar biasa. Silakan Ibu, apa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ya, terima kasih Bu Eli. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh dan lebih banyak lagi, izinkan saya untuk menyapa teman-teman yang sudah bergabung malam ini, sahabat TML, Bapak Indra Jaya Deni, Bapak Rizli Lasel. Oke, terima kasih. Jadi malam ini kita bersama-sama untuk bisa berbagi inspirasi dan semoga para pemirsa yaitu para sales yang ada di Indonesia ini hadirnya bisa memberikan dampak dan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi diri kita, bagi semuanya, dan bagi bagi negara kita tercinta untuk 10 kali lebih baik seperti itu, Bu Elis. Gitu. Kalau saya setiap ngobrol dengan Ibu Dian tuh ya telepon, baik ngobrol, mau ngobrolnya mau langsung atau dengan telepon itu semangatnya tuh kerasa banget loh Ibu. Udah kerasa banget. Baik Ibu Dian, malam hari ini kan kita membicarakan sebuah tema yang sungguh super duper luar biasa. Mental recehan no, omset miliaran yes. Nah Ibu, saya mau bertanya nih, apa sih kisah di balik omset miliaran ini? Tentunya Ibu udah pernah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu jalani. Sales warrior itu tentu sudah sampai di sana, di omset itu. Apa kisah di balik omset miliaran itu dulu? Saya ngulik-ngulik dari omset miliarannya dulu deh Ibu. Silakan Ibu Dian. Ya. Baik, Ibu Elis, jadi omset miliaran itu adalah yes. Itu adalah wajib, ya kan? Wajib dikejar, wajib dicapai, ya. Karena omset miliaran itu adalah wujud atau bentuk dari aktualisasi diri kita sebagai seorang sales warrior gitu. Jadi sebagai seorang tenaga penjual atau sebagai seorang sales itu kan kita harus paham ada 3 level identity yang disematkan kepada para sales ini, yaitu yang pertama itu adalah ya kita kenal dengan sales amatir begitu ya Bu Elis. Jadi artinya amatir ini omsetnya itu jangankan untuk produktivitas bagi banyak orang gitu kan, profitabilitasnya sendiri aja untuk menggaji dirinya aja tidak cukup gitu. Jadi ini tidak bisa disebut sebagai tenaga penjual yang warrior atau pasukan elit. Enggak, no. Kita enggak diciptakan ke sana gitu loh. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan kita itu hanya untuk diri kita sendiri aja, enggak cukup gitu loh. Jadi tidak ke sana gitu. Yang kedua adalah
level profesional gitu. Jadi sales profesional ini ya hasilnya, kontribusinya, omsetnya ini rata-rata aja. Hanya cukup profitabilitasnya itu hanya cukup untuk menggaji dirinya sendiri. Tidak bisa berkontribusi yang lebih bagi orang lain, tidak memberikan dampak yang bermanfaat bagi orang lain, bagi perusahaan, seperti itu Bu Elis. Lah ini perlu untuk dirubah pola mainnya seperti ini, identitas dirinya itu perlu dirubah karena kita hadir ke dunia ini adalah untuk menolong gitu kan, untuk menolong sesama melalui profesi yang sekarang kita lagi perjuangkan seperti itu Bu Elis. Jadi yang level ketiga ini adalah level sales warrior gitu kan. Ini pasukan. Nah, ini pasukan elit ini Bu Elis. Betul. Jadi sales warrior itu ya tentunya dari omset, dari produktivitas itu pastilah mencapai miliaran rupiah gitu Bu Elis, karena dia harus menciptakan gitu kan, ini harus diciptakan Bu Elis gitu kan. Omset, produktivitas, hasil itu harus kita ciptakan, harus kita bangun gitu kan, dengan sekuat tenaga, jiwa, raga gitu kan, harus terlibat semuanya gitu, bahkan nyawa kalau perlu gitu kan, ini harus kita perjuangkan seperti itu. Betul Bu Elis, ini ada kisah perjalanannya gitu, jadi kita bisa maksud saya dengan Ibu memilih, kan Ibu tentu dari 3 layer tersebut kan Ibu memilih menjadi seorang sales warrior Indonesia yang tentunya tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga berpikir untuk kemaslahatan banyak orang. Nah Ibu, orang kan di luar sana pengen tahu tuh Ibu, apa sih yang telah terjadi sampai Ibu bisa, ya dari, kalau kita kan bercerita tentu kami sudah mengenal Ibu seperti apa. Justru untuk itulah kita ngobrol malam hari ini. Nah, sampai di omset miliaran itu, Ibu pernah sampai mencapai itu, prestasi-prestasi achieve sampai di situ. Apa sih yang Ibu lakukan gitu loh? Dan kondisi itu tentunya ketika sampai di sana kan Ibu tentunya tidak mengalami hal-hal yang baik-baik saja, banyak tantangannya. Silakan Ibu, supaya Sales Warrior Indonesia mendengarkan kisah Ibu yang penuh inspirasi ini. Silakan Ibu Dian. Ya Bu Elis, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini harus didengar. Ini harus didengar oleh seluruh pemirsa di tanah air, apakah dia seorang sales yang masih rata-rata atau masih masih amatiran. Mendengar ini saya berharap bahwa identitas diri tenaga penjual yang ada di Indonesia mari kita rubah gitu. Jadi Bu Elis, untuk membangun atau memilih menjadi seorang sales warrior itu ada kisahnya Bu Elis, ada turning point gitu kan, ada titik balik dari perjalanan saya. Saya mengalami 2 turning point, titik balik di dalam perjalanan saya, sampai kemudian mengantarkan saya harus memutuskan dan memutuskan untuk memilih menjadi sales warrior. Apapun yang terjadi saya harus menciptakan gitu kan omset miliaran. Yang pertama itu turning point yang pertama itu adalah my life, my design. Begitu Bu Elis. Artinya keluarga saya itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan itu harus disyukurin Bu Elis gitu loh. Jadi saya ini kisah diangkat dari kisah sejati saya sendiri, perjalanan hidup saya sendiri gitu Bu Elis ya. Ini berawal dari situ. Saya adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara begitu. Tetapi saya ini adalah anak yang di luar estimasi. Begitu Bu Elis. Maksudnya di luar estimasi adalah ibu saya melahirkan saya sudah tidak muda lagi usianya, begitu Bu Elis. Sehingga ketika saya bertumbuh dari usia ya 0, kemudian 1, 2, 3, 4 sampai 4 tahun, itu orang tua saya sudah tua begitu Bu Elis, sudah sepuh begitu. Sehingga pas saya masuk sekolah TK 0 kecil, itu saya baru 2 bulan sekolah gitu kan, masih diantarkan itik gitu. Jadi saya itu masih ingat begitu, saya ditanya sama temen diantar kakek gitu kan. Jadi saya kaget, masih kecil saya tahu, loh kok kakek? Enggak, saya bilang itu bapak begitu kan Bu Elis. Jadi akhirnya
5 bulan saya sekolah TK belum sampai juga kenaikan kelas ke 0 besar itu bapak sudah meninggal begitu Bu Elis gitu. Jadi tinggallah saya bersama ibu gitu Bu Elis ya. Nah terus pada saat itu memasukin dari TK 0 besar mau masuk ke SD kelas 1 itu Bu Elis, ya namanya saya tinggal di desa begitu kan, hidup di tengah masyarakat yang apa namanya yang rukun gitu kan Bu Elis. Di sana itu ada dekat masjid Bu Elis. Jadi setiap peringatan hari-hari apa namanya hari-hari ritual-ritual agama kami gitu kan, itu saya mesti dipanggil gitu Bu Elis, naik ke panggung untuk diberi ya kan sedekah karena saya termasuk anak yatim begitu Bu Elis. Jadi saya berpikir Bu Elis pada saat saya menerima hadiah di situ kan ada pakaian sekolah, ada sepatu, ada buku begitu Bu Elis. Saya kecil itu saya sudah merasakan panggilan suara hati saya begitu Bu Elis. Saya sekarang saya masih kecil, saya dibantu begitu dan orang-orang dan saya senang dibantu itu kan Bu Eli, saya merasakan sampai sekarang saya senangnya begitu. Jadi dari situ turning point saya begitu Bu Eli, titik balik bahwa saya harus mandiri gitu kan, saya harus mandiri, saya harus sekolah supaya gantian begitu. Saya harus berdiri dan dulu kecil saya menerima, nanti saya sudah besar saya harus akan memberi kembali begitu Bu Elis. Jadi ini saya ingat begitu. Jadi setiap kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 6 SD itu saya terus berdiri naik di panggung untuk terima dan lain sebagainya begitu Bu Elis. Sampai saya SMP, ibu saya sudah sepuh banget dan tidak mampu lagi untuk membiayai. Jadi saya harus ikut saudara yang satu KD. Jadi 5 orang kakak saya itu kan sudah mandiri semua. Jadi saya harus bergantian sekolah di sana, kemudian dibiayai. Tapi kan saya juga namanya ikut saudara itu berbeda dengan ikut orang tua Bu Elis ya. Jadi teman-teman semua itu benar-benar saya rasakan. Kalau ikut orang tua itu kita itu benar-benar ada rasa kasih sayang dari seorang ibu kepada anak dekat sekali gitu. Tapi kalau kita ikut saudara kita nggak bisa seperti tinggal bersama orang tua gitu. Kita harus tahu diri, kita harus sadar diri, bangun pagi, harus langsung melakukan aktivitas nyapu, ngepel. Setelah itu kemudian saya harus berangkat sekolah. Jadi saya sekolah jam 7 pagi itu saya 4:30 udah bangun. Kemudian harus menyiapkan makanan dan makanan untuk semua ponakan-ponakan saya yang kecil-kecil itu. Kemudian baru saya mandi, kemudian baru saya berangkat kerja begitu. Saya SMP sudah ikut sama kakak laki-laki dan saya melakukan aktivitas pekerjaan apapun di rumah itu, mulai dari mencuci, kemudian memasak, kemudian apa saja. Pulang sekolah saya tidak sempat tidur, secapek-capeknya saya bekerja, saya nggak bisa langsung tidur, saya harus melihat dulu dengan kesadaran diri mana-mana yang perlu uluran tangan saya begitu. Jadi saya itu sering sekali merenung begitu Bu Eli, saya merenung kapan saya harus merubah nasib saya sendiri, hanya untuk makan saja saya sudah repot begitu. Nah kemudian saya SMA pindah lagi, ikut saudara lagi gitu, sampai kemudian saya kembali ke rumah dan saya bertemu dengan tetangga yang baik hati ini begitu. Dalam diam gitu kan saya bingung, ibu saya udah tua, bapak saya udah nggak ada. Saya mau curhat sama ibu, kan ibu juga nggak ngerti, posisinya kan udah sepuh banget gitu. Kemudian saya tempat saya bertanya ya tetangga itu, karena saudara-saudara saya yang lain kan udah sibuk dengan anaknya masing-masing. Jadi saya bertanya lah sama betul, saya bertanya sama tetangga gitu. Saya mau bekerja, tapi apakah ada perusahaan yang mau menerima saya? Sementara saya mau kuliah, udah masuk 1 semester, saya nggak tega sama ibu, saya bilang gitu. Ibu pensiunnya dari bapak, gitu aja. Bapak seorang guru, pengajar di STM Negeri 1 Surabaya, begitu kan. Kemudian saya melihat ibu harus membagi uangnya dengan saya, gitu. Saya nggak tega, gitu. Jadi tetangga yang baik ini kemudian memberikan pencerahan, gitu kan, pandangan bahwa kalau kamu memang ingin berniat untuk merubah nasibmu, saya bilang minimal saya itu makan dan membeli pakaian itu dari hasil karya saya sendiri, seperti itu. Saya tidak mau membebani keluarga begitu. Jadi saya diarahkan oleh tetangga saya yang namanya Pak Junaidi. Dia suka memberi saya uang, dia juga suka meminta bantuan saya. Saya diberi edukasi bahwa satu-satunya profesi
yang bisa yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik itu adalah sales, tenaga penjual. Loh, kenapa? Okay. Ya, berarti dari awal ibu mulai bekerja itu berarti ibu udah sadar banget bahwa ibu memang menjadi sales itu udah menjadi pilihan ya Bu ya? Betul, menjadi sales menjadi pilihan karena edukasi itu mengatakan bahwa sales itu ada target begitu. Kalau kita bisa melampaui target, itu kita akan mendapatkan bonus gitu. Jadi sales itu tidak akan melihat pendidikan kamu tinggi apapun, kalau kamu tidak bisa mencapai target itu, ya nggak bisa gitu. Jadi ini memang, jadi bagi saya informasi ini cukup menarik gitu, dan menggelitik pikiran serta hati saya gitu. Emosi saya itu udah dibuat berantakan sama informasi seperti ini gitu kan. Saya merasa bahwa walaupun ibu saya sudah sepuh, walaupun bapak saya sudah tidak ada, walaupun saudara-saudara saya sudah sibuk, tapi saya akan buktikan begitu kan. Saya merasa bahwa saya lihat tangan saya 2, kaki saya masih 2, semuanya lengkap. Saya berpikir, berhitung masih bisa. Saya bilang gitu, wah ini sesuatu yang harus dicoba ini. Sepertinya saya bisa, seperti itu. Saya masih, selama saya masih sehat, selama saya masih berpikir dengan jernih, saya masih bisa berpikir, saya masih bisa masalah bangun pagi, bangun siang, bangun malam, udah perjalanan sukses saya dari kecil sampai saya lulus SMA itu sudah tidak mudah bagi saya untuk melewati semua itu. Itu benar-benar mental itu udah dibangun di situ seperti itu. Jadi saya tidak mau mengeluh gitu loh. Saya kasihan sama orang tua saya, ibu saya yang sudah sepuh gitu loh. Di sisa-sisa usianya yang sudah senja masa iya saya harus menambah beban pikiran dan beban hidupnya. Saya melihat aja, saya sudah tidak tega. Apalagi mau bercerita seperti itu, Bu Elis. Begitu, Bu Elis. Jadi inilah turning point bahwa saya masih punya kesehatan, saya punya tenaga, saya punya nyawa. Artinya nyawa ini kan sumber energi nih, Bu Elis gitu kan. Dan saya juga punya keyakinan gitu kan, hakul yakin. Maksudnya hakul yakin itu ya saya yakin banget kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin selama dengan catatan selama saya mau memperjuangkannya seperti itu, Bu Elis. Jadi saya baca koran Bu Elis, saya baca koran Jawa Pos, Surabaya Pos, betul ada lowongan, saya lamar semua. Dan lowongannya itu ya pokoknya pada saat itu saya menemukan lembaran pertama, itu saya membaca itu lowongannya medical representatif seperti itu. Dari sebuah farmasi yang ada di pabriknya, kantornya yang ada di Surabaya. Saya mendaftar, kemudian saya diterima, kemudian saya diberi tantangan. Nah ini namanya target ini. Kemudian betul kata tetangga yang mengedukasi saya bahwa target itu harus dilampaui. Dan yang membuat saya menjadi kaget itu adalah saya harus ditempatkan di Jakarta. Begitu Bu Elis. Saya itu nggak pernah tahu. Iya. Jadi saya nggak pernah tahu Jakarta, Bu Elis. Saya tidak pernah tahu. Belum pernah tahu Jakarta, begitu ya Bu ya? Betul, iya. Tapi saya harus bekerja sebagai seorang tenaga penjual, sales gitu kan, ke Jakarta. Tapi begitu. Pengalaman betul-betul belum pernah ada menjadi sales kan Ibu? Itu yang pertama sekali ya? Betul, belum pernah Bu Elis gitu. Jadi saya melihat itu sejenak Bu Elis, sejenak gitu kan. Saya diberi waktu berpikir oleh perusahaan saya yang pertama ini, berpikir untuk apakah bersedia atau tidak begitu. Saya pulang, saya merenung gitu loh. Jadi saya ini mapping Bu Elis, saya mapping gitu. Artinya mapping itu begini, saya membangun kekuatan dulu. Saya membangun kekuatan dulu, walaupun memanglah secara teritori saya tidak pernah tahu nanti tinggal di mana, itu saya nggak pikirin dulu. Saya yakin bahwa perusahaan itu tentunya mengirim saya ke Jakarta juga pasti dengan alamat yang jelas, dengan outlet yang jelas. Jadi saya mempersiapkan mental saya ini Bu Elis gitu. Jadi mental yang kecil-kecil, mental yang penakut, mental yang jangankan, mental kecil itu adalah untuk dirinya sendiri aja nggak mampu gitu loh. Kan penakutnya itu nggak ada ukurannya penakut. Tapi saya tidak mau seperti itu, saya bilang gitu. Saya yakin hidup akan berubah selama kita masih bisa memperjuangkannya, selama kita masih bisa bergerak semampu kita seperti itu. Jadi saya 2 hari, saya telepon, saya bilang oke, begitu. Kaget gitu, di luar estimasi gitu.
saya dipanggil datang kembali, jadi Bapak GM-nya itu mengatakan saya ini cuma basa-basi aja gitu untuk supaya kamu nggak masuk nominasi soalnya kamu hanya lulusan SMA. Kemudian Bu Dian ditantang gitu ya, Bu Dian gitu loh. Iya betul gitu. Jadi saya juga kaget Bu Elis gitu. Loh, Bapak berarti mengecilkan saya sambil saya ketawa gitu. Tapi saya beneran loh Pak, saya beneran saya bilang gitu. Oke. Akhirnya benar Bu Elis, saya berangkat seperti itu Bu Elis. Turning point dan betul saya alamatnya udah jelas. Saya pokoknya udah disiapin tempat di Jakarta Pusat dan sampai sekarang distributor di Jakarta itu masih baik sama saya, masih kalau di Facebook itu masih masih menghubungi juga begitu Bu Elis. Iya, betul. Jadi saya di Jakarta Bu Elis, saya di Jakarta. Dari saya net rep itu sampai saya supervisor Bu Elis. Bayangkan Bu Elis Jakarta. Jadi menghadapi berbagai macam ini kan Bu ya, maksudnya fase-fase dari mulai sales yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya itu langsung ditempatkan di Jakarta, yang tadinya sebetulnya sebenarnya hanya untuk basa-basi, tujuannya Bu Dian supaya supaya mentalnya jiper duluan nih sebenarnya, tapi ternyata dari cerita Ibu memiliki mental juara begitu ya. Jadi Ibu sampai SPP tentu ada fase-fase di mana tantangannya. Nah, saya juga menarik sekali kan Ibu ya, kalaupun tadi turning point pertama itu, turning point yang kedua itu tentu Bu pernah Ibu Dian bercerita tentang sebuah achievement yang Ibu capai di perusahaan di mana Ibu menerima tantangan begitu ya. Karena topik kita malam hari ini ya sudah terbukti dari kehidupan Ibu tadi, mental recehan itu bukan Ibu Dian tuh, sehingga Ibu bisa memilih menjadi self warrior, self elite gitu. Omsetnya pun sudah miliaran, itu tidak bohong. Apa-apa saja Ibu achievement atau target-target ataupun pencapaian yang telah Ibu capai setelah menjadi seorang sales warrior Bu. Silakan Ibu. Baik Bu Elis, saya lanjutkan ya. Ini turning point yang pertama begitu Bu Elis. Kemudian turning point yang kedua, Bu Elis sudah semua orang yang penduduk Indonesia pastilah sudah bisa membayangkan seperti apa Jakarta dan seluk-beluknya, mulai dari jalanan, mulai dari saya juga kalau diceritakan saya tidur di rumah sakit sampai motor saya ketinggalan karena saya capek, saya naik bis 2 hari saya bingung ternyata ketinggalan di rumah sakit Pelni Petamburan. Begitu, saking semangatnya Bu Elis itu yang pertama. Kemudian turning point yang kedua, saya bertemu Bu Elis dengan seorang teman. Ya teman itu secara tidak sengaja karena terlalu ketemu di outlet gitu kan, ketemu di rumah sakit Petamburan, Pelni, Jakarta Barat seperti itu. Dia menawarkan karena melihat saya ini kok semangat betul gitu kan. Kemudian dia menawarkan impian yang saya cari selama ini. Setiap manusia kan Bu Elis, siapapun orangnya itu kan pasti ingin memiliki goals personal seperti itu dan goals profesional. Saya sudah berusaha untuk melakukan komitmen dan janji suci saya kepada perusahaan dan kepada Tuhan untuk memberi yang terbaik begitu. Tapi saya juga kan punya personal goals. Jadi tujuan pribadi ingin menikmati kemuliaan hidup begitu kan. Saya ingin sandang, pangan, papan itu terpenuhi begitu. Papan terutama karena kan nggak mungkin saya mau sampai kapan ngekos terus kan begitu Bu Elis gitu. Jadi saya diberikan tantangan yang lebih berat lagi ini. Bukan hanya Jakarta tapi satu wilayah Kalimantan Timur begitu Bu Elis. Jadi Kalimantan Timur itu tempat Ibu berada saat ini. Gitu. Berada di saat ini begitu. Jadi beliau bercerita bahwa Kalimantan Timur itu potensinya begini. Saya bilang, Pak, udah nggak usah cerita Kalimantan Timurnya, saya bilang gitu. Sekarang saya ini ke sana disuruh ngapain? Saya bilang begitu kan Bu Elis. Kalau itu sih mah dari Google atau dari mana aja saya bisa membaca, saya bilang gitu. Sekarang tugas saya apa? Saya bilang gitu. Tugas saya apa gitu. Jadi saya itu orang yang suka menerima tanggung jawab Bu Elis. Saya happy gitu menerima tanggung jawab karena dari situ kan saya menjadi seperti berdaya gitu loh, berdaya guna. Hidup saya, hadir saya ke dunia ini sebagai seorang tenaga sales, sebagai seorang tenaga penjual, itu kan bisa memberikan dampak gitu kan, bisa memberikan dampak yang baik kepada diri, kepada orang lain. Apalagi kita kan bergerak di bidang kesehatan, obat maupun alat farmasi, itu kan tentunya dibutuhkan oleh mereka yang sakit.
beliau-beliau yang sakit di rumah sakit kan sudah ditunggu keluarga untuk sembuh, untuk pulang kembali. Selama kita masih bisa usahakan, kita usahakan supaya semua orang itu sembuh dulu yang sakit itu. Begitu. Jadi saya menerima tawaran itu Bu Elis. Singkat cerita, saya bertanya berapa targetnya. Kalau saya mencapai, saya dikasih apa? Itu kan yang paling penting, imbalan itu. Bukan betul. Ini kan jadi sesuatu yang cukup menarik karena sudah ada dharma bakti yang kita berikan, begitu kan? Dan ini dharma bakti ini kan tidak main-main, gitu kan? Seluruh jiwa raga, begitu kan? Seluruh jiwa raga. Jadi saya lihat sistem insentifnya bagus, kemudian sistem rekrutmennya bagus, kemudian ada jenjang karir. Wah, pokoknya ini lebih menarik daripada di tempat saya sebelumnya, begitu. Akhirnya singkat cerita, saya bersedia dan saya akhirnya mendaftarkan dan langsung 1 minggu setelah saya melakukan prosesi administrasi pendaftaran itu langsung saya berangkat begitu. Jadi saya bingung, langsung berangkat. Udah Bu Elis, saya juga kemas-kemasnya cepet-cepet betul gitu. Udah pokoknya yang ada langsung aja. Lakukan saja dulu, urusan nanti gitu. Betul, lakukan aja dulu. Pokoknya saya berangkat aja dulu. Nanti yang lain-lain mengenai strategi, mengenai ini udah nanti aja. Betul. Ya. Pokoknya kita maju dulu aja, maju dulu. Jalan aja dulu, niat aja dulu, oke aja dulu, karena kita udah merasa punya potensi kan, punya kemampuan untuk ke sana gitu kan, untuk melobi orang, membangun relationship itu udah kita bisa seperti itu, karena kan memang kita itu saya dari hati yang paling dalam kan memang hidup ini kan dulu saya udah berapa tahun 10 kali tiap tahun naik panggung menerima hadiah gitu kan sebagai anak yatim yang perlu disedekahin begitu kan, jadi saya ini harus gitu kan, saya harus bergantian begitu, saya harus memberikan begitu. Jadi relationship hubungan baik saya dengan banyak orang itu ya nggak akan ada masalah gitu. Saya membangun, ya itulah saya membangun, saya patuh kepada hukum-hukum manusia, hukum alam, hukum Tuhan itu saya ikutin semua Bu Elis. Jadi saya berangkat aja dulu, nanti kemudian lain-lainnya. Jadi saya berangkat begitu Bu Elis. Nah ini juga tantangan baru Bu Elis gitu. Ternyata Kalimantan Timur itu lebih luas lagi dari Jakarta gitu. Kalau naik motor gitu kan semacet-macetnya 1 jam paling karena macet aja. Ini saya harus naik motor ini untuk melakukan prospecting begitu kan. Saya harus membangun demand gitu kan di semua outlet bahwa pertama yang saya bangun ini perusahaan saya sekarang PT yang saat ini saya bekerja 12 tahun yang lalu itu Bu Elis. Jadi saya naik motor. Jadi saya punya plan. Jadi saya bikin sendiri waktu itu. Belum ada budaya, belum ada strategi pengembangan. Jadi saya menciptakan sendiri budaya itu yang sudah dibangun di dalam keluarga saya sejak kecil itu. Makanya saya bilang ini anugerah banget karena dari budaya itu dibangun dari dalam rumah. My life, my design, apapun keadaan orang tua saya. Tetapi inilah budaya yang saya bawa dari rumah untuk terjun di dunia yang lebih luas ini gitu Bu Elis. Jadi akhirnya saya buat sendiri Senin, Selasa begitu kan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga saya harus ke Samarinda, saya naik motor ini Bu Elis gitu. Wow. Bukan lagi saya macet atau apa gitu naik motor ini. Saya naik motor itu udah ketemunya itu ya pokoknya hutan belantara begitu Bu Elis, kemudian ada ular yang lewat-lewat. Jadi itu saya naik motor ke Samarinda, kemudian saya nginap di hotel begitu kan, terus saya ketemu teman, saya nginap di rumah teman begitu karena memang kalau sama teman ada sharing, kita bisa dapat pencerahan, kita dapat informasi begitu. Kemudian itulah saya bilang ini saya membaktikan diri seluruh jiwa raga bahkan nyawa karena saya naik motor ini. Naik motor sampai ke Samarinda, sampai ke Bontang begitu. Saya 1 minggu balik lagi gitu Bu Elis. Bisa dibayangkan lelahnya begitu. Tapi saya tidak pernah merasa lelah gitu. Bisa dibayangkan menderitanya saya, tapi tidak pernah merasa menderita. Karena saya bangga gitu loh. Saya bangga, ini turning point saya yang kedua. Yang kedua inilah gitu loh, bahwa profesi saya adalah panggilan hidup saya Bu Elis gitu. Jadi ini makanya kemudian saya merasakan kenapa ya, saya kok seneng aja begitu ya. Padahal sudah di Jakarta enak gitu kan, terus saya ke hutan gitu kan, ketemu sama hutan dan semuanya begitu, terus saya harus memulai dari nol kembali, sama seperti turning point yang pertama gitu kan, saya my life my design gitu kan,
keluarga saya adalah anugerah dari saya tidak pernah mengatakan itu adalah keluarga yang membuat saya menderita, tidak begitu, karena itu turning point begitu. Ya. Itu Jadi turning point, titik balik. berarti apa yang Ibu alami saat ini, bahwa nanti Ibu nanti boleh cerita ya Bu tentang pencapaian-pencapaian yang telah Ibu Pencapaian, capai betul. setelah Iya. beberapa tahun terakhir. Kan katanya, saya kan dulu kita pernah ngobrol nih, bahkan Ibu pernah sampaikan di sebuah public Iya. training kita bahwa Ibu sudah Iya. pernah keluar negeri Iya. nih karena pencapaian. Iya, betul. Tapi yang saya catat dari obrolan kita tadi, bahwa sebetulnya kenapa mental recehan itu betul, untuk mencapai omset miliaran itu harus dimiliki mental yang seperti yang Ibu sudah sharingkan dari awal, bahwa itu tidak gujuk-gujuk jadi gitu loh ya. Tapi memang Iya. menarik sekali tadi Bu Dian menyatakan kondisi apapun tidak jadi ada 1001 alasan untuk kita boleh, atau untuk Ibu Dian boleh mengeluh dengan kondisi Ibu lahir yang Iya. katanya tadi di luar Iya. tidak direncanakan, kemudian mengalami kehidupan yang sedemikian. Tapi kan Iya. salah satu yang saya catat adalah bahwa menjadi seorang sales warrior Indonesia itu adalah kalaupun kondisi seperti apa, tidak boleh mengeluh. Ibu Dian dari tadi tidak ada mengeluh. Nah, sampai pada titik saya ingat, Ibu ini memang menjadi sales warrior Indonesia, kita berikan anugerah sales warrior Indonesia karena memang Ibu sudah bertemu antara tujuan hidup, potensi, sehingga passionnya itu, kerjanya itu gairah gitu ya Bu ya. Jadi gairah Betul, ya. sampai pada leader. Nah, sekarang kan Ibu sudah memberikan dampak tuh menjadi district manager region 4 ya di Balikpapan. Betul, ya. Nah, Jadi Ibu, jadi kalau kita bisa tahu lebih dalam lagi nih tentang Bu Dian nih, pencapaiannya itu apa Ibu? Dan kalau ditanya siapa saja, kan tentu referensi informasi tadi Bu udah sampaikan, selain punya mental juara seperti yang disampaikan tadi, tidak mengeluh dengan kondisi, memang bahwa sekarang fisik ada, segala macam ada gitu loh. 1001 alasan untuk menyerah sebenarnya, tapi Ibu memilih tidak menyerah. Apa gitu Bu yang menjadi, maksudnya tentu ada sesuatu lah dalam pikiran Ibu ya. Kenapa saya melakukan ini? Seperti itu Bu Dian. Silakan Ibu. Ya, baik Mbak Elis. Jadi saya lanjutkan kembali Bu Elis. Ya, jadi 8 bulan saya di tempat yang sekarang ini saya bekerja 11 tahun yang lalu ini Bu Elis gitu. Betapa kagetnya saya Bu Elis, betapa kagetnya saya. Tiba-tiba saya mendengar kabar yang membuat saya tersentak begitu Bu Elis, bahwa ternyata perusahaan ini sedang mengalami turbulensi. 11 tahun yang lalu ini Bu Elis, di mana tempat saya bekerja sampai saat ini. 11 tahun yang lalu turbulensi Bu Elis. Jadi saya ini akhirnya, ya namanya manusia ya Bu Elis, sekuat-kuatnya saya, setahan-tahannya saya gitu kan, tetap aja pada akhirnya juga akhirnya menjadi kaget gitu. Saya menjadi termenung Bu Elis, terkaget-kaget, dan saya termenung gitu loh. Saya sempat dalam 1 bulan itu saya sempat menangis Bu Elis begitu. Tuhan, apa salah saya begitu? Saya tidak pernah mengeluh. Saya kan berangkat dari rumah gitu kan untuk tujuan yang baik. Harapan saya pulang itu saya bawa uang, saya bawa berita baik gitu. Tapi ternyata saya kok keluar gitu kan, meninggalkan yang di Jakarta terus untuk meraih yang lebih baik lagi di sini. Tapi ternyata harapan saya kok tinggal harapan begitu. Perusahaan ini dinyatakan oleh manajemen akan mengalami tutup begitu Bu Elis, tutup gitu. Jadi saya menunggu 1 bulan itu, saya tidak tahu 1 bulan itu mau dipecat ya enggak, dilangsungkan ya enggak, tapi saya masih menerima gaji dan insentif saya juga tidak dibayar ternyata Bu Elis. Yang ya 8 bulan itu saya 2 kali saya masuk target begitu, tapi saya tidak dibayar, dan ada banyak persoalan yang juga saya tidak tahu ini kenapa gitu kan. Saya kan hanya di atas ya kan, secara manajerial kan saya tidak mengikuti karena memang job di saya kan memang di sales gitu kan, di sales gitu, di divisi sales gitu. Jadi kemudian ya itulah turning point yang kedua saya bilang Bu Elis gitu. Ini titik balik yang kedua, bahwa profesi saya adalah panggilan hidup saya. Dalam keadaan tenang saya berdoa begitu. Satu-satunya jalan yang di saat saya seperti ini udah di luar batas saya sebagai manusia kan, saya tidak tahu ini ada apa. Saya hanya berdoa, saya bersujud, saya memohon untuk
diberikan apa namanya kabar baik perusahaan ini mudah-mudahan bisa hidup dan bertumbuh karena ini perusahaan ini bagus kan Bu Elis gitu kan, menghidupi banyak orang, memberikan dampak yang baik. Tapi kenapa kok di saat kita masih berjuang untuk mengembangkan di wilayah Kalimantan Timur gitu kan berita sudah tidak baik, akhirnya terjadilah pergantian direksi. Nah itu turning point yang kedua, pergantian direksi di di awal tahun 2012 itu sudah. Jadi saya bertemu dengan direksi yang baru gitu kan, Bapak direksi yang baru, kemudian dilakukan interview kembali begitu, kemudian Bapak direksi itu menawarkan kembali target-target gitu kan. Beliau menyatakan bahwa perusahaan ini butuh support dari para sales gitu kan, dari karyawannya yang terlibat langsung dengan penjualan begitu. Jadi saya menyatakan untuk saya bersedia gitu kan, jadi gentle agreement tetap harus berlaku gitu kan. Saya nggak masalah begitu. Saya bilang, Bapak, saya lebih sedih kalau perusahaan ini tutup begitu. Saya lebih sedih. Saya sudah menangis 1 bulan ini, saya bilang gitu. Saya berdoa untuk membangkitkan kembali gitu. Jadi Bapak Direktur bilang, oh ya mari kita sama-sama begitu. Nah ini turning point yang kedua Bu Elis gitu. Terus sebentar nanti kita akan atur perjalanan ke depan gitu kan. Mungkin saya akan mendatangkan para trainer, para motivator seperti itu. Tunggu aja nanti pulang kembali ke cabang gitu kan. Saya ke Jakarta waktu itu dipanggil. Pulang lagi ke cabang gitu kan, dan tunggu nanti kita akan panggil kembali untuk melakukan pelatihan-pelatihan bersama trainer. Nah, ketemulah di situ di tahun 2012 sekitar bulan Februari atau kalau enggak Maret begitu, ketemu dengan Bapak Eloy Zaluku yang sekarang saat ini adalah lalu nah, iya, itu turning point yang kedua itu Bu Elis, bertemunya saya dengan Bapak Direksi dan bertemunya saya dengan Bapak Eloy Zaluku seperti itu. Jadi di situ Pak Eloy benar-benar mengajarkan gitu kan, mengajarkan banyak hal gitu kan Bu Elis gitu, mengajarkan banyak hal dan saya benar-benar mengikuti dengan hikmat gitu, dengan penuh kesungguhan, dan saya benar-benar ingin belajar karena 8 bulan sebelumnya ini saya kayak masuk hutan beneran, nggak tahu yang di mana kiri kanan, nggak tahu. Jadi saya benar-benar membuka jalan dan saya tidak tahu ini jalan yang ini ya. Jadi benar-benar Pak Elo itu kemudian mengarahkan gitu kan, mengarahkan bagaimana menetapkan visi gitu kan, menetapkan visi. Kemudian ada strategi-strategi, mengajarkan budaya, begitu, mengajarkan take action, seperti itu Bu Elis gitu. Jadi, nah begitu setelah Pak Eloy mengasih apa namanya training gitu kan, ya materi dan training, gitu, di akhir penutupan Bapak Direksi juga masuk gitu kan mengisi. Terus ilmu ini saya bawa pulang kembali ke Balikpapan Bu Elis begitu. Saya pelajari. Disitulah saya menetapkan Bu Elis, saya menetapkan personal goal saya dan profesional goal saya. Jadi apapun yang terjadi, profesional ini nomor 1, nomor 2 nanti dulu. Jadi Bu Elis, saya pada saat itu saya sempat minta foto sama Pak Eloy. Jadi saya lingkarin itu, saya ingin seperti Pak Eloy. Bagaimana bisa membangun identitas baru, iya kan? Saya memang akhirnya profesional sales itu saya jalanin dulu, memberi manfaat ke sebanyak-banyaknya orang, kepada mereka yang sakit begitu. Tapi kan saya juga punya mimpi pribadi. Tadinya saya itu mengejar sandang pangan papan. Akhirnya setelah bertemu dengan Pak Eloy, akhirnya berganti Bu Elis begitu, berganti. Saya sudah tidak memikirkan lagi itu yang namanya sandang pangan papan itu gitu. Saya memikirkan bagaimana identitas saya ini baru seperti Pak Eloy gitu. Jadi saya itu saya simpen di agenda segitu kan, saya disimpan di agenda. Kemudian agenda saya itu sampai kena hujan, saya kan harus kemana-mana, ke Malino gitu kan. Saya ke Malino itu naik speed gitu kan, loncat-loncat, dan speed itu bukan sungai lagi, itu udah lautan gitu kan, di ujung timur Sumatera, Kalimantan sana gitu ya. Itu kan nyawa juga Mbak Bu Elis gitu. Jadi itulah turning point gitu kan. Sampai agenda saya itu jatuh gitu kan. Terus foto saya itu sempat hilang. Jadi saya foto lagi, saya simpen di FB untuk aman itu Bu Elis. Wow. Itu personal case. Iya. Iya betul itu. Oke. Wow. Betul Pak Elis gitu loh. Jadi Pak Elo itu bisa mengubahkan mimpi saya yang tadinya saya bermimpi mengenai materi begitu kan, sekarang lebih
tidak ke sana gitu. Kemudian saya ketemu lagi di 2014 di Bandung gitu. Wah, ini kok ketemu sama, jadi saya ini sampai terkaget-kaget gitu Pak Bu Elis gitu. Waduh, ketemu sama Pak Eloy lagi gitu. Kapan saya bisa jadi kayak Pak Eloy ya? Jadi betul Bu Elis gitu. Jadi saya mencatat. Menarik sekali ya Ibu Dian ya, tentu ya. Jadi sungguh menarik sekali perjalanan kehidupan Ibu Dian gitu ya. Maksudnya ya, betul bahwa sudah terbukti lah, sudah memang tidak bisa untuk memiliki mimpi yang besar, omset miliar, bahkan tidak tertutup kemungkinan ya Bu, triliunan begitu ya. Bahwa mental itu memang harus diasah gitu loh. Jadi lagi-lagi saya jadi memang ini perlu diulang-ulang terus, apalagi untuk seluruh sahabat-sahabat yang sales yang terjun di dunia sales itu, yaitu mental recehan itu memang nggak boleh dipakai gitu ya. 1001 alasan loh, 1001 alasan buat kemudian untuk mengeluh sebetulnya dengan kondisi, menyalahkan keadaan, marah sama Tuhan. Kan kita tidak memilih kita dari keluarga mana kita lahir gitu loh. Tetapi ya syukur alhamdulillah Ibu itu memang memilih untuk dalam ketidaktahuan mungkin ya, dalam perjalanan Ibu tetap memilih ini hidup saya. Kalau nggak seperti itu dulu Bu, mungkin Ibu nggak sampai seperti sekarang. Atau semua baik-baik saja, mungkin Ibu nggak bisa jadi sales warrior loh Bu. Bener nggak Bu? Betul, iya betul. Jadi akhirnya Bu Elis ini saya lanjutkan kembali. Jadi goals, professional goals yang dicanangkan oleh perusahaan Bapak Direksi gitu kan, itu punya professional goals gitu. Jadi tahun 2017 kami kan itu di 2012 itu Bu Elis jadi 5 tahun gitu kan. 5 tahun Bapak Direktur itu mengatakan kepada kami gitu kan, para warrior gitu kan, ini kita 2017 ini untuk membuat perusahaan ini bertumbuh dan berkembang gitu kan, ini ada target yang kita tetapkan 352 miliar gitu Bu Elis. Jadi perjalanan itu 2012 Bu Elis. Ya, 5 tahun itu 352 miliar di 5 tahun ke depan gitu. Tetapi kalau perjalanan 2012 dan 2013 ini, 2 tahun ini kita masuk target gitu kan, kita akan berangkat ke Hong Kong gitu. Ayo silakan gitu Bu Elis. Akhirnya wah ini menjadi hal yang membuat saya menjadi menarik kembali gitu kan, di tengah-tengah semangat. Betul. Saya saya hanya sehari bertemu dengan Pak Eloy, tapi nggak apa-apa lah, sehari menyimpan sesuatu di hati dan di pikiran gitu kan, meninggalkan bekasnya di jiwa saya begitu kan. Tapi ya kemudian tetap saya fokuskan kembali, saya alihkan fokus saya untuk ke professional goals itu. Jadi Bu Elis 2012, 2013, 2 tahun itu kami mencapai target begitu. 2 kali Pak Eloy diundang oleh Bapak Direksi kami yang baru, gitu kan. Kami kemudian bersama-sama untuk menerapkan, menggunakan ilmu yang sudah trigger yang sudah diberikan oleh Pak Eloy itu benar-benar kami berusaha untuk menghidupi ya Bu Elis ya, melakukannya gitu loh. Budaya apapun, kemudian visi, misi, strategi, begitu kan, ada objektivitas, ada terus macam-macam lah Bu Elis, take action juga gitu kan. Jadi Pak Eloy mengajarkan untuk kita itu take action sampai 10 kali lebih baik gitu loh, supaya kita itu benar-benar hasil ya kan, kita punya kesetiaan untuk mengerjakan yang terbaik, dan ini kan hasil ini bisa memberikan dampak yang bermanfaat, dan dampak ini kan akhirnya bisa mengangkat untuk perusahaan kita bertumbuh dan berkembang gitu Bu Elis. Akhirnya betul Bu Elis, kami perjuangkan 2013. Nah pelan-pelan itu akhirnya turbulensi itu mulai bisa teratasi Bu Elis. 2012, 2013 itu ya minimal walaupun tidak untung mungkin, tapi kan setidaknya udah mulai agak stabil. Goyangannya, goncangannya itu udah tidak, ya mulai agak stabil. Kemudian lalu-lalu. Betul, kemudian karena stabil, 2014 saya diberangkatkan pertama kalinya, saya menginjakkan kaki ke luar negeri Bu Elis, ke Hong Kong. Ya, itu 2000 berapa? Pertama kalinya. 2000 berapa? 2014 awal untuk ribet 2013, 2012 dan 2013 karena sudah menstabilkan kondisi perusahaan ya, perusahaan yang lagi goncang. Ya, 2014 ke Hong Kong. 2015 kami ke ke Thailand. Ya. 2016 kami ke Jepang. 2017 kami ke Melbourne. Kemudian 2018 kami ke
apa namanya ke Turki, Belanda, Amsterdam, ke London, ya ke London gitu. Kemudian ke Korea, ke Vietnam, kemudian wah pokoknya hampir Banyak ya jadinya. banyak sekali. Heeh. Betul Jadi banyak. yang tadinya dikejar itu professional goals, jadi jadinya berubah. Yang tadinya yang goal Berubah. pribadi itu jadi di nomor 2, professional goal itu Iya, di nomor 1, karena kesetiaan iya, kita ini untuk melakukan, karena perusahaan kita iya, kalau besar memberikan dampak, memberikan added value untuk yang kita layani, kan perusahaan besar tentu kepada diri kita pun akan berimbas kan Bu ya, seperti yang Ibu udah alami betul. gitu ya. Dan Iya, betul. cita-cita ibu untuk boleh menjadi apa namanya berkah buat banyak orang juga, walaupun ini ya berkah, saya bisa melihat ibu benar-benar ibu juga menjadi berkah buat banyak orang tentunya. Betul, Benar, betul. ya? Sampai akhirnya kemudian perusahaan mengangkat saya menjadi district manager di Region 4 gitu kan. Untuk prestasi yang ternyata di 2017 itu perusahaan mencapai goals, professional goals di 357 miliar Bu Elis gitu. Iya, dan di 2017 betul. Nanti di 2025 itu 1 triliun Bu Elis. Wow. Iya, ini goals profesional ini yang Ya, saat ini ya. kami perjuangkan itu 1 Ya. triliun Bu Elis. Jadi udah Menuju bukan 1 nggak bicara triliun, ya. miliaran, betul Bu Elis ya itu gitu. Oke, Ibu Dian luar biasa, dari awal tadi itu udah gaspol Ibu, jadi memang betul. Jadi apa yang Ibu sampaikan bahwa kita ini kan memang betul-betul kita mengangkat topik ini sama mental recehan omset miliaran yen. Ini memang kisah nyata dari seorang Ibu Dian Susanti dalam menjalani profesinya sebagai seorang sales, mulai dari nol gitu ya, sampai pada akhirnya ini bukan maksudnya bukan sekedar ngomong-ngomongan omset 1 miliar. Beliau ini sudah menjalaninya begitu. Beliau ini sudah melakukannya dan banyak tantangan, yes, tapi meresponinya bagaimana cara, kan kondisi itu general Bu. Meresponinya itu seperti apa? Bahwa mulai dari keluarga tadi menarik sekali, dari anak yang tidak direncanakan sampai sekarang sampai pada district manager loh, dan sudah berkeliling dunia begitu ya, tercapai goals yang sudah diinikan. Baik Ibu Dian, kita akan menyapa dulu nih karena di 7 menit terakhir ini kita sapa-sapa dulu. Terima kasih untuk para sahabat TML yang sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini, yang sudah mendengarkan kisah inspiratif. Kan saya sudah menyatakan dari awal, saya akan menghadirkan seorang narasumber yang super duper luar biasa, yang tidak hanya berbicara tetapi sudah mengalami sendiri bagaimana menghadapi kondisi yang sulit untuk menjadikan yang sulit menjadi emas sekarang ini. Baik, kita akan menyapa dulu. Sudah ada dari layar kami dari tadi, Pak Rafael tadi sudah kita sapa, selamat malam. Pak Bill juga selamat malam, Pak Bill. Bu Selvi, hai Bu Selvi, selamat malam sudah join. Dan juga ada ini Ibu Irma, Pak, dan kemudian ada Pak Denny Indrajaya, hai Pak Denny, ada Ibu Resli, Ibu Yuni, Pak Hendrix, dan juga kemudian Ibu Resli juga ada, dia menyatakan yes Ibu Dian, inspiratif sekali. Dan kemudian ada Pak Hendrik dari tadi mengirimkan penuh cinta kepada pembicaraan kita malam hari ini. Dan terima Pak kasih. Hendrik ini juga sales loh, FPV di daerahnya, dan ini tentu sudah menjadi menerima ide-ide dan juga insight-insight terbaru lah tentunya. Terus kemudian kami juga menyapa Pak Danang. Halo Pak Danang, terima kasih datang untuk menang. Dan kemudian juga ada Pak Klik. Hai Pak Klik, thank you sudah join. Dan Pak Danang bilang, do better, best, always do the better. You'll get the best. Ya, gitulah Pak Danang selalu. Thank you so much Pak Danang untuk quote-nya. Kemudian ada Bang El, Pak Elitus Gule, terima kasih sudah bergabung. Ada juga dari Bapak atau Ibu JP Utra. Kemudian Pak Eloy juga join bersama dengan kita. Pak Eloy bilang Bu Dian adalah sales warrior Indonesia, betul. Dan kita sudah mengetahui kami sudah mengetahui lama kita Ibu ini, dan kemudian tadi sudah diceritakan kepada kita semua. Semoga ini menjadi inspirasi dan harus menjadi inspirasi untuk sales Indonesia ya. Kemudian ya itu seperti itu, Ibu di 5 menit terakhir. Ya. Di 5 menit terakhir ini. Dan ternyata kita tadi udah ngobrol. Ibu tolong berikan dari tips-tipsnya gitu ya.
dari semua yang kita bicarakan tadi, harusnya gitu ya, harusnya Siap. buat para tenaga sales Indonesia yang mungkin tadi yang sudah mungkin masih ada di level amatiran, profesional, dan kita pengen mereka memiliki apa namanya, hidup seperti Ibu, sales elite, sales warrior gitu loh. Itu apa yang harus kita miliki, Bu? Silakan Ibu. Baik, belajar dari dua figur yang menjadi turning point bagi saya, Bu Elis, yaitu Bapak Direktur dan Bapak Eloy, itu saya mendapatkan sebuah proses pembelajaran bahwa bekerja itu adalah ibadah. Maka jangan ada kejahatan di tempat kerja. Kejahatan itu artinya, ya kalau jahat kan lawannya baik. Kalau baik itu kan artinya sebaik-baik manusia bisa memberikan manfaat. Jadi bekerja itu ibadah. Jangan ada kejahatan di tempat kerja. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya menghidupkan, memampukan diri kita untuk bisa memberikan dampak yang sebaik-baiknya, yang seindah-indahnya, yang setinggi-tingginya kepada semua manusia, untuk kita juga, kemudian untuk keluarga, kemudian untuk banyak orang, untuk perusahaan. Dharma bakti kita harus kita perjuangkan gitu. Hidup kita ini jangan disia-siakan. Kita harus berjuang untuk memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang positif, karena masa lalu bukan harus masa lalu tidak menjadi keselaluan. Hidup bisa berubah. Betul. Hidup bisa berubah. Kita tidak bisa merubah dunia, tetapi kita bisa merubah diri kita dengan prinsip kerja adalah ibadah. Jangan ada kejahatan di tempat kerja. Jangan ada korupsi waktu. Jangan ada malas-malasan. Jangan ada penundaan. Kita tetap harus berjuang untuk menjadi manusia yang punya values, yaitu dari recehan kita tarik diri kita untuk menjadi manusia yang bernilai besar. Seperti itu, Bu Elis. Wow, Bu Dian, thank you. Karena sentinya dari tadi saya itu, Bu ya, saya itu panas dari tadi, semangatnya itu berasa banget. Terima kasih untuk sharing ini malam hari ini, sungguh luar biasa. Tentu kalau ini didengarkan, nanti kita akan simpan pembicaraan kita ini di IGTV-nya kita. Silakan ini nanti kita berdoa, semoga dan harus ini didengarkan oleh para sales warrior Indonesia di seluruh Nusantara, bahwa kondisi sesulit apapun itu kita, ya ibaratnya kita tidak bisa mengubah apapun, sudah memang itu terjadi, tetapi respon kita bisa tentukan seperti apa kita meresponnya. Ibu Dian ini kami menghadirkan bahwa dalam kondisi sulit, Medan dia nggak tahu, tempat dia tidak tahu, seperti apa Jakarta, Balikpapan, tetapi lakukan saja dulu dengan tentu berserah total kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita doakan ya Ibu, perbincangan kita ini juga menolong seluruh sales Indonesia untuk mereka betul-betul tahu membangun identitas menjadi seorang sales, bangga dengan identitas mereka sebagai seorang sales, sehingga bisa mereka nanti menemukan itu menjadi sebuah tujuan hidup, bekerja dengan apa potensinya mulai digali, bekerjanya sehingga passionnya keluar, sehingga muncullah sales warrior Indonesia seperti Ibu Dian nantinya. Terima kasih banyak Ibu Dian. Sungguh-sungguh kehormatan bagi kami bisa menghadirkan Ibu Dian. Terima kasih sudah menjadi inspirasi buat Indonesia, khususnya para tenaga sales Indonesia. Baik, sebelum kita mengakhiri, sahabat TML, kami ingin menyampaikan bahwa nanti di tanggal tunggu sebentar, di tanggal 4, sorry, bukan tanggal 4 ya. Wait ya Bu. Nanti kita akan ada Glenn Ibu. Glenn itu apa? Yaitu pertemuan sekali sebulan yang dilakukan oleh seluruh sahabat TML melalui Zoom. Jadi kita akan Zoom, itu adalah Glenn itu gathering, learning, encouraging, networking. Nanti itu lagi ya Bu ya. Kita akan melaksanakannya itu di tanggal 2 Juni. 2 Juni di 2021 di pukul 19. Nanti kita akan berdiskusi bersama, tentu ya di dalam komunitas yang bersama itu seperti ini kita akan bersama-sama untuk menikmati kebersamaan. Semakin berjejaring, makanya yuk diajak sahabat-sahabat menjadi bagian dari TML Community. Sekali lagi Ibu Dian, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita malam hari ini, dan kami sangat-sangat sudah banyak sekali kehidupan Ibu itu menjadi inspirasi buat kita. Terima kasih juga sudah menjadi bagian dari Certified Theocentric Motivator yang menginspirasi Indonesia. Sukses untuk kerjaan Ibu dan juga sukses untuk Ibu
Sukses untuk perusahaan di mana Ibu bekerja. Akhir kata, saya Ibu Manalu dan juga Ibu Dian Susanti mengucapkan selamat malam, tetap semangat, penuh dengan smile. Indonesia membutuhkan sales warrior seperti dan sales warrior yang lain. Terima kasih Ibu, sampai ketemu di Sabtu mendatang. Bye. Bye. Terima kasih, kasih Bu Eli. Thank you so much. Iya. Iya.